Rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronik yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga dapat menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik pada rangkaian, listrik dibagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Rangkaian listrik terbuka merupakan suatu bentuk rangkaian listrik di mana arus listrik tidak dapat mengalirkan dalam rangkaian karena ada bagian dalam rangkaian yang tidak terhubung. Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Arus listrik bisa terjadi karena adanya aliran elektronik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif atau sebaliknya. Pada arus listrik biasanya dari kutub positif ke kutub negatif, maka akan terjadi arus listrik. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi tiga: rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian kombinasi yang terdiri dari paralel dan seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang listriknya dipasang berderet tanpa cabang. Keuntungan dari rangkaian seri salah satunya adalah membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian lebih sedikit daripada rangkaian paralel. Kekurangannya, jika salah satu alat listrik dilepas, maka rangkaian kabel terpisah akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Untuk rangkaian paralel, pengertiannya adalah rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik tetap menyala. Lampu menyala lebih terang pada rangkaian paralel. Kekurangannya membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Selanjutnya adalah rangkaian kombinasi. Rangkaian kombinasi adalah susunan dengan rangkaian seri dan paralel. Lihat lagi, ini adalah contoh atau gambar rangkaian listrik sederhana. Ada baterai, ada saklar, ada kabel. Nah, kita pelajari ya, apa sih yang fungsi dari kabel? Kabel berfungsi untuk menghantar sinyal listrik dan dari peralatan elektronik, dan konektor sebagai penghubung antara perangkat satu dengan yang lainnya. Atau kita lihat lagi fungsinya, media penyalur arus listrik. Ini adalah contoh baterai. Baterai berfungsi menyediakan arus listrik atau sumber energi listrik bagi peralatan elektronik, atau fungsinya sebagai energi listrik. Kita lihat ini adalah lampu. Fungsi dari lampu sebagai penerangan pada saat malam hari atau di dalam keadaan gelap. Lampu yaitu fungsi yang lainnya, benda yang dialiri listrik. Perhatikan ini adalah simbol-simbol dari lampu. Ya, perhatikan yang sebelah kanan, yang tengah, dan yang sebelah kiri ya, simbol lingkaran, silang, simbol ada lingkaran, ada setengah lingkaran. Nah, ini adalah resistor atau hambatan. Fungsinya adalah untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Nah, di sini ada garis-garis hitam, di sebelah kiri di sini ada bulat, sebelah kanan juga ada bulat. Berfungsi sebagai resistor. Ini adalah simbol-simbolnya, garis ada gelombangnya ya.
Baik, itu contoh-contoh komponen listrik sederhana yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, ini contoh saklar. Saklar fungsinya adalah untuk memutuskan atau menyambungkan suatu rangkaian listrik atau rangkaian elektronik. Saklar berfungsi tadi ya, memutus dan menyambung arus listrik. Baik, kita lihat lagi. Ini adalah simbolnya tadi ya dari saklar. Biasanya saklar memutus dan menyambung arus listrik. Ada lambang on, ada lambang off ya untuk menyalakan dan mematikan. Baik, untuk lebih lanjut, Budina akan menjelaskan bagaimana membuat komponen listrik sederhana. Nah, ini Budini ambil dari plate simulation virtual lab tentang bagaimana tutorial membuat rangkaian listrik sederhana, rangkaian listrik tertutup yang akan kita buat. Nah, ini contoh-contoh dari komponen-komponen listrik yang ada. Di sebelah kiri ini adalah komponen-komponen listrik. Kalian bisa lihat secara virtual ya. Dan yang bawahnya ini adalah yang tidak menghantarkan listrik, yang atas adalah yang bisa menghantarkan listrik. Di sini kita lihat juga yang tengah-tengah ini adalah meja untuk melaksanakan atau melakukan praktek dengan secara virtual. Nah, baik, perhatikan baik-baik, kita mulai bagaimana membuat rangkaian listrik sederhana dengan menggunakan plate simulation. Nah, Budini menjelaskan, kita lihat dulu. Ini adalah contoh baterai. Nah, baterai bisa dilambangkan seperti ini, garis, dan yang sebelah kiri adalah lambang baterainya. Nah, Solih dan Solihah yang akan kita buat kali ini adalah virtual pembuatan rangkaian listrik tertutup ya. Dan baik, kita mulai saja ya. Ini adalah komponen-komponennya. Mari kita lihat, dan ini adalah meja untuk membuat simulasi dari rangkaian listrik. Nah, yang pertama-tama kita ambil terlebih dahulu yaitu kabel. Nah, ini adalah tadi kabel berfungsi sebagai media penyalur arus listrik. Terus kita mengambil lagi kabel dihubungkan. Nah, kita hubungkan yang ujung kanan dan ujung kiri sehingga kita lihat disatukan, ada garis hitam ya, berarti sudah menyatu antara kabel satu dengan kabel yang lainnya. Nah, kita ambil lagi di komponennya yaitu mengambil batu baterai. Nah, ini adalah bohlam. Yang satunya lagi kita ambil dari komponen listrik resistor. Terus alat-alatnya adalah saklar. Tadi saklar berfungsi sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Nah, Solih-Solihah, kita lihat bagaimana cara untuk merangkai instalasi listrik sederhana ya. Ya, kita hubungkan kabel dengan baterai. Nah, di sini kita bisa tarik ya. Terus kita bisa belokkan. Nah, setelah itu kita pasangkan kabel kembali seperti ini. Baru kita pasangkan bohlam. Kita sambungkan dengan kabel lagi ya, jangan sampai lupa. Di sini ada kutub negatif, kutub utara, kutub negatif dan kutub positif, arusnya harus berbeda. Nah, saklar kita ambil lagi kabel dihubungkan. Nah, jadi ini adalah instalasi listrik rangkaian tertutup. Nah, kita klik tombol saklar, maka apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi listrik akan menyala ya, karena ada aliran listrik dari
rangkaian-rangkaian yang sudah kita satukan. Baik, perhatikan, jadi tugas kalian di sini adalah kalian membuat rangkaian listrik sederhana, boleh rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup. Di sini contohnya adalah rangkaian tertutup. Kalian bisa coba di rumah ya. Baik, kita lihat ini adalah contoh resistor. Resistor tadi berfungsi sebagai menghambat arus listrik agar tidak alirannya itu lebih stabil. Nah, dalam pemasangannya kalian harus hati-hati antara kutub negatif dan kutub positif. Jangan sampai terjadi arus pendek, karena kalau akan terjadi arus pendek gitu ya, maka akan terjadi konslet. Misalnya nih kita lihat, kalau kalian tidak berhati-hati maka akan terjadi arus pendek ya. Selain itu, arus pendek akan membuat kerusakan pada instalasi listrik itu sendiri. Lihat, ini adalah terjadi arus pendek yang disebabkan oleh konslet karena arus listrik yang sama dijadikan satu, jadi terjadilah arus pendek. Baik, itu saja anak-anakku sholih dan sholihah. Tugas kalian adalah membuat rangkaian listrik tertutup dengan media yang sudah Bu Dini jelaskan tadi. Ada saklar, ada kabel, ada lampu, ada baterai. Selamat mencoba ya. Kalian silahkan mencoba. Bu Dini kasih waktu 1 minggu untuk membuat rangkaian listrik tertutup atau terbuka. Selamat mencoba. Dan ini adalah contoh tadi rangkaian tertutup ya. Baik, terima kasih anak-anakku sholih dan sholihah. Selamat mencoba untuk membuat rangkaian listrik tertutup.